Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Salat Maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta para pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima, semua amal kebaikan kita diterima Allah. Yang puasa sunnah semoga puasanya juga diterima Allah. Yang sedang bersedekah semoga sedekahnya diterima Allah. Dan malam ini semoga kita mendapatkan hidayah dan ilmu yang manfaat lewat pengajian kitab Nasaikhul Ibad. Kita buka dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan di pelajaran yang nomor 19 dari kitab Nasaikhul Ibad karangan Imam An-Nawawi di bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyrata, utawi maqalah sing nomor 19, maqalah yang nomor 19. An Yahya ibni Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi. Al-Wa'id, Yahya bin Mu'ad ini profesinya wa'id. Wa'id itu orang yang suka menasehati. Kalau sekarang penceramah, ya mungkin seperti saya ini Pak, wa'id namanya. Senengane ceramah, dakwah gitu, namanya wa'id. Lahu lisanun firroja. Yahya bin Mu'ad ini punya lesan, punya bahasa yang enak didengarkan, selalu memberikan harapan kepada orang-orang awam. Kan ada Pak jenis ceramah itu yang memberi harapan, nyenengno, ono sing meden-medeni. Isine meden-medeni tok Pak. Bape ku neraka tok pokoke. Lah Yahya bin Mu'ad ini termasuk ulama yang berceramah dengan gaya yang menyenangkan, memberi harapan. Jadi orang-orang yang banyak dosa itu nggak kabur Pak, seneng ngaji. Preman-preman itu ya seneng ngaji kabeh. Dan memang sesungguhnya yang paling bagus begitu Pak. Makanya ada ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah di jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang menyenangkan. Hikmah itu menyenangkan. Wal mau'izatil hasanah, dan bahasa yang bagus. Bahkan dulu kalau bahasanya Imam Malik, Bapak Ibu, ini pengajian ngeten iki, jamaah dikai sarung situ-situ ambek ya ini. Ya napa setuju? Kayak sarung nggih sampean nggih? Sarungnya sapa gitu kan. Saya punya cita-cita Pak, endani arek nguruk ngaji, jamaah tak kei sarung situ-situ, sing ibu-ibu tak kei
daster situ, daster, kodong situ-situ. Itu Imam Malik, Pak. Masya Allah. Kadang diberi makan. Doakan cita-cita saya itu kepingin kalau niki. Jadi bukan saya yang diundang, saya yang mengundang, Pak. Sing ngundang kula, sing ceramah kula, sing nyangoni jamaah nggih kula, sing maringi berkat nggih kula. Masya Allah. Kapan rek terwujud cita-cita niku? Pokoknya cita-cita ini terwujud, berarti sampean punya kontribusi mendoakan saya, dan nanti kalau itu terjadi berhak mendapatkan berkat yang paling banyak sampean. Khususon, memang spesial beliau ini pengajiannya pengajian enak. Ya kadang-kadang diajak guyon jamaahnya itu supaya senang, gak metenteng ae. Nah, kapan ini kalau diundang kali panitia pundi ngoten, gak ero iki aliran apa sing ngundang iki. Tak tekani ae pokoke. Mbuh duwe aliran apa sakniki kula tekani mawon. Ket lungguh niku langsung ngeten. Pak Yai tolong nanti kalau ceramah jangan guyon. Nggih. Wong ini biasa begejekan tidak oleh guyon. Temanya apa, Pak? Neraka. Oh, tepak maren. Terus jamaah kayak warning, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu pengajian, ustadznya ceramah dilarang tertawa. Lu, iki melok madhab opo wong iki. Wong Nabi ku seneng guyon no. Kana dhahakam basama. Nabi itu suka bergurau, suka tertawa. Kecuali sholat, Pak. Nek sholat ojo guyon sampean. Nah, pengajian ngeten lah dianggap sharing mawon. Wa kalamun fil ma'rifati, Yahya bin Mu'ad ini kalamnya juga mengandung ma'rifat. Pelajarannya sering pelajaran tentang mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah, tentang akhlak. Mungkin kalau sekarang bahasanya tasawuf. Kadang ada orang nggak mau bahasa tasawuf tapi tazkiyatun nafas. Ya padha ae. Kadang nggak gelem tazkiyatun nafas napa? Spiritual journey. Waduh. Tadi sore kan ada yang mengikuti ya di radio, kajian saya di radio. Kajian spiritual journey. Napa niku, Pak? Perjalanan spiritual. Ya sama dengan tasawuf sebenarnya, sama dengan tazkiyatun nafas, cuman bahasanya saja. Kadang orang pengajian maulid ndak mau, tapi sirah nabawi gelem. Padahal sirah sampai maulid di podo, ngono lho. Isinya kan sejarah Nabi. Allah, wong atase casing diganti ae bingung wisan wong-wong, heran aku. Jarine wong sing koyo ngono iku ngopine kurang ado. Ngopine nang gedangan lho Pak, enak. Nek daerah Pagesangan cedeken sampean ngopi. Pengajian Isra Mi'raj gak gelem. Tapi diganti kajian akbar, memahami kebesaran Allah dalam perjalanan suci Isra Mi'raj. Ya padha ae. Isi lah wong casing tok dirubah kok bingung rek ngene ae. Wong urip kok gawe ribet iki lho. Mangan seenak kok ribet ae urip. Kharaja ila Balakh. Syekh Yahya bin Mu'ad ini keluar ke kota Balakh. Saya pernah ngecek di peta Balakh itu antara nih Irak dan Iran sana, Pak. Wis sama tak jelasno ya padha gak paham ya, gak tau rono. Wis pokoke di sebuah kota namanya Balakh. Wa aqama biha, dan tinggal di kota Balakh ini muddatan beberapa tahun di sana. Saya agak kurang jelas karena nggak pakai kacamata. Ketelesut teng pundi kacamata niki, Pak. Biyen ana pemirsa sing sakno ambek kula ndelok sakno rek ya ini rek tak tukono kacamata rek. Ngeten iki oleh napa mboten? Arab-arab ngeten oleh mboten, Pak? Oleh napa mboten? Arab-arab ditukono kacamata angsal napa mboten kira-kira? Nggih angsal.
Kan mboten njaluk kula, arep-arep tok. Wa raja'a ila Naisabur, dan kembali ke kota Naisabur di daerah Irak sana. Wa mata biha, dan meninggal di Naisabur. Kenapa diceritakan Bapak Ibu bahwa orang itu memang kalau menuntut ilmu semakin jauh semakin bagus. Semakin jauh semakin bagus. Itu menjadi tradisi salafunas soleh, orang-orang terdahulu yang soleh itu. Nah sekarang ini Pak, karena ada sosmed, tradisi itu hilang. Orang cenderung tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau menghadiri majelis taklim, alasane iso ndelok nang YouTube. Ngeten iki lak disiarno secara langsung di TV ini Pak. Dan saya berkali-kali ngomong, panjenengan bisa nonton di televisi dan dapat ilmunya, tapi yang tidak Anda dapatkan berkah majelisnya. Salaman kali kula, kepethuk kali kula, ngobrol kali kula niki ada nilai keberkahannya Bapak Ibu. Niki penontonnya ribuan Pak niki Pak, tapi nang omahe dhewe-dhewe. Makanya kalau niki ditakoni kali tiyang, Yai, jamaah kitab Nasoihul Ibad niku nek Senin niku pinten jumlahe? Tak wara 3.000. 3.000. Sing 50 nang masjid. Sing 2.950 nang omahe dhewe-dhewe, tak wara ngono. Ini banyak yang menonton Pak ini Pak. Ada yang dari Madura, ada yang Probolinggo. Ini kan channelnya bagus ini, channel TV ini. Dan ada beberapa TV juga yang ikut menyiarkan ini juga, selain Al-Akbar TV. Karena itu kadang-kadang saya berpikir memang suatu ketika tradisi-tradisi Islam yang melekat itu akan hilang ya gara-gara sosmed ini. Makanya saya bilang Pak, musuh terbesar Islam itu ya sosial media ini nanti. Tapi kan tidak bisa dibendung ini kan. Masjid-masjid cuwilik-cilik pengajian disiarno TV kabeh kok. Ono langgar cuwilik napa jokan jadi kuburan lho Pak, disiarno TV sokan. Mosok Al-Akbar kan TV ini kan ngoten sih Pak, logika nggih. Musola cilik Pak, ya Allah jamaah iku telu tok jamaah. Diunggah nang YouTube, live streaming. Wani. Padahal sing ceramah yo gak jelas iki, ceramah apa yo gak jelas. Ya mlebu TV. Maka kita ini kan sebenarnya mengimbangi saja Bapak Ibu. Sebenarnya yang paling bagus ya sampean niki Pak, yang rawuh teng masjid, jamaah maghrib teng mriki, ngaji teng mriki, ngenteni isya sampai adzan isya kundur pun. Itu namanya pengajian tamam sempurna. Oleh jamaah, oleh pengajiane, nggih oleh memakmurkan masjid, nggih oleh ngombe barang sampean. Kan jarang kayak ngombe ngeten iki Pak, pengajian rutin nih. Nek kurang teng wingking niku sik akeh. Pirang kerdus niku. Sanata samanin wa khamsina wa mi'atain. Samanin niku 8, khamsin 50, 58, wa mi'atain 200. Tahun 250 Hijriah beliau wafat. Yahya bin Mu'ad. Beliau bersabda, beliau berbicara begini. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatsrukahu. Tuba, berbahagialah, beruntunglah, liman, bagi orang taroka yang meninggalkan, siapa man, ad-dunya, meninggalkan dunia, qabla an tatsrukahu, sebelum dunia meninggalkan dia. Beruntunglah, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Napa niki maknane? Maksudnya napa? Ail khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Orang ini akan memperoleh kebaikan yang banyak, itu maksudnya beruntung. Liman, bagi orang sorofa, yang mengeluarkan, mentasarufkan, yang menggunakan amwalahu, harta bendanya,
fi anwa'il birri, di dalam bermacam-macam kebaikan. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksud meninggalkan dunia niku nggak ada donya didamel kepentingan-kepentingan kebaikan macam-macam Pak, termasuk napa bandani anak sekolah mondok, termasuk bantu musola, bantu pendidikan dinia TPQ. Jadi tidak eman mengeluarkan dunia itu untuk hal-hal kebaikan, itu namanya meninggalkan dunia. Kadang-kadang itu loh Pak Bu, Masya Allah, kalau niki balik-balik sanjang bahwa yang namanya rizki itu sudah tidak bisa pakai logika Pak. Rizki itu harus mengikuti sistem dari zat yang memberi rizki. Napa maksudnya para rawuh? Kan banyak orang itu yang eman ngetokno duit ditabung terus. Jadi angka yang ada di dalam buku tabungannya itu banyak Pak. Tapi dia tidak sadar, dia loh tidak merasakannya, tidak menikmatinya. Bendino delok buku tabungan, wis akeh ya isine ya. Delok ongko deh. Padahal kalau dia mau menginvestasikan untuk akhirat, maka Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat. Contoh, enten hadis ngomong bahwa berangkat umroh itu dapat meluaskan rizki. Salah satu pintu rizki itu salah satu Pak nggih, berangkat umroh. Tapi ada orang itu eman Pak, malah ngelencer ngono ae kok. Loh kok ngelencer ya apa sih, janjine Nabi kok. Jadi urusan rizki ini urusan orang yang yakin apa tidak yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah. Tidak pakai logika Pak. Tidak ada hubungannya orang itu rizki dengan pendidikan yang tinggi. Bukti ini enten tiang niku lulus SD Pak, tapi tadi bos. Kapanane kula niki ngaos teng Gresik mriku enten pabrik gowedhe, pabrik kapal napa nul, pabrik napa sini jenenge. Jadi dia pasang alat pemancang di laut itu Pak. Kula ceramah mriku, bismillahirrahmanirrahim. Terus bosnya niku Masya Allah, bosnya gak ndayani Pak, wis ganteng sampean sih an. Ya tapi sugih kono ngoten lho Pak masalahnya. Terus cerita dia itu, saya ini SD nggak lulus Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya punya karyawan 250, yang 100 itu semua lulusan S2. Mbok. Gak lulus SD, karyawannya 250, semuanya S1, yang 100 lulusan S2. Niki nek logikae mestine lah sing S2 sing dadi bos, Pak. Sing gak lulus SD dadi kuli kan? Niki mboten. Sing gak lulus dadi bos, sing S2 dadi kuli. Rata-rata S2-nya ITS sama ITB. Mbok. Coba. Mboten mesti, Pak, mboten mesti. Tapi yang pasti itu janjinya Allah. Makanya orang yang mengeluarkan hartanya untuk berbagai macam kebaikan, janjinya Allah, tuba, orang ini pasti beruntung. Beruntung itu ya nggak rugi Pak. Cuman untuk kepada titik yakin terhadap janji Allah ini kan nggak mudah. Perlu ngaji. Wong sing ngaji gak tapek yakin, apa mana sing gak ngaji ngoten lho Pak. Kula bolak-balik sanjang. Tidak ada anjuran agama nabung itu mboten enten. Tidak ada anjuran agama nabung niku mboten enten. Tidak ada anjurannya. Yang dianjurkan oleh agama niku sedekah. Sama-sama mengeluarkan, Pak. Kok ada orang mengatakan nabung untuk masa depanmu? Yakin tidak akan tutup, Pak. Tidak ada. Survei membuktikan orang yang nabung itu gak ono anu nih, entek kabeh duit tabungan. Tapi orang yang sedekah sama-sama kok.
Sama-sama mengeluarkan uang kok. Yang satu ke tabungan, yang satu ke jalan Allah. Yang di jalan Allah itu dijamin dilipatkan gandakan. Kula niki mboten nate Pak, mlebu bank nabung mboten nate. Transaksi kula nggih transaksi transfer, haji, umroh ngoten tok. Karena memang sistem harus memakai itu. Daftar haji harus pakai bank, daftar umroh pakai. Tapi nek klunuk-klunuk nang bank terus nabung, lha opo? Tak tabung nang masjid po. Jelas, oleh jelas. Cuman gak ketok. Masalah ini kotak lho. Dadi mari nyemplungi kotake Masjid Al Akbar iki ngaplo. Endi jare oleh duit akeh mari sedekah, endi duwike? Ya ndak bisa Pak wong iku taruhannya keyakinan. Makanya orang yang meninggalkan dunia itu artinya orang yang menggunakan semua harta bendanya untuk kepentingan kebaikan. Kalau ngomong tengah anak kula ngeten Pak, ya Allah, nggih niru-niru guru-guru biyen. Nak kowe mondok nang ndi? Tak turuti. Ado mondok tak turuti, sekolah tak turuti. Karena orang tua yang mengeluarkan uang untuk anaknya mondok sekolah itu jihad di jalan Allah. Sebesar apapun biayanya tak turuti. Itu pasti diganti, wis pasti diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan pasti diganti, dan gantinya itu berlipat ganda. Yazdad ditambah. Itu namanya meninggalkan dunia. Qabla diyahabiha anhu, sebelum hartanya itu habis. Jadi maksudnya tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kamu. Yang dimaksud dunia meninggalkan kita niku Pak, awak dhewe gak gelem sedekah, tapi akhirnya duwe ilang. Ono dalan niku. Mbok anake nakal, mbok omahe kobongan, entek hartanya. Maksudnya niku irit tapi orot-orot. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Buktinya sudah banyak, survei membuktikan. Diirit-irit, dimedit-medit Pak, cek gak entek duwike, gak tahu sedekah, gak tahu nyumbang. Anak sekolah mondok gak dipondokno eman duwike, nak sekolah SDN gitu lho. Ono SDN Cokro iki lho, enak bayare ambek beras murah, bayare murah, enak. Sekolahnya gak numpak kendaraan, karek mencolot tok. Tapi anaknya sekolah di situ mentalnya nggak kuat Bapak Ibu. Anak-anak itu karakternya kalau sekolahnya jauh, mondoknya jauh, itu mentalnya kuat-kuat. Rata-rata seperti itu. Dan biasanya nanti Pak, anak-anak yang sekolahnya jauh, mondoknya jauh itu nanti kalau dia dewasa, dia itu bisa keliling ke semuanya. Itu terbukti betul Pak. Sama cekel omongan kula. Tapi nek uang nyekruk-kruk nang kampungnya. Saya dulu punya kampung desa sana Pak, di Gresik sana, Masya Allah. Sampai sekarang itu ada punya teman saya, teman SD saya itu kemul-kemul lah nang gerdu kono Pak. Karena dulu saya ajak mondok ndak mau, saya ajak keluar kota ndak mau. Setiap kali saya datang itu langsung diuber loh. Jaluk duit Cak, jaluk duit Cak. Jaluk duit Pak. Ya tak kei duit. Kemal kembul. Ngono ya bojone metang-meteng ae. Ya Allah. Tadi nek sampean ada iman gak gelem sedekah, iman untuk menggunakan harta benda kita dalam kebaikan, tak jamin ilang-ilang, entek-entek. Wis padha entek ya, Pak. Lah maksudnya makalah niki timbangane entek, gak ono gunane, gak ono manfaate, entekno donyamu iku kanggo sing apik-apik. Itu namanya beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Ini yang pertama yang beruntung. Wabana qabrahu, beruntunglah orang yang membangun, wabana dan membangun qabrahu, kuburannya.
qabla ayyadkhulahu, sebelum dia masuk ke dalam kuburannya. Beruntunglah orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalamnya. Nah, apa maksudnya ini? Bi an amala ma fihi tunis fil qabri, dengan melakukan amal kebaikan yang akan menjadikannya damai, tenang, ayem fil qabri, di dalam kubur. Jadi dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa semua amal kita ini kan cahaya di alam kubur, semuanya cahaya. Fa inna sholata nur, was shadaqata nur, was shaum nur, wa tilawatul Qur'an nur. Salat itu cahaya, sedekah itu cahaya, maca Quran itu cahaya. Yang disebut cahaya ini cahaya di alam kubur. Orang yang membangun kubur adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk berbuat-buat yang baik, beramal soleh. Itu namanya membangun kuburannya, Pak, sebelum dia masuk ke dalam kubur. Bukan yang dimaksud membangun secara fisik. Kalau nanti dijak konco niku teng daerah pundi niku, Pak, ditutuaken kali konco kula. Ustaz, iki lho kuburanku, jange iki kuburanku. Tak bangun dhisik. Iki aku, iki bojoku, iki engko anak-anakku nang kene kabeh. Engko pokoke pesenku tak kongkon ngapiki kuburane sik apik ngono ya. Nek perlu tak kai AC engko. Lah ya Pak, wong mati lho Pak. Wong mati niku nyebut jenenge tok lho wong gak gelem pisan. Kula niki sik urip Pak. Diceluk Pak Muzaki. Diceluk Pak Muzaki kula sik urip soalé Pak. Tapi nek dadi jenazah mati. Apa diceluk Muzaki kula? Hei tolong Muzaki lebokno kuburan. Mboten. Jenazahe sampean lebokno kuburan. Lah wong nyeluk jenenge tok ae gak ono gunane, apa maneh dikai AC. Ya. Tolong jenazahnya dimasukkan ke kuburan ya. Tolong jenazahnya dimandikan ya. Hei Cak Dul iku kudu sono, gak kira nyeluk Cak Dul sampean. Jenazahe lebokno. Namanya saja yang melekat dalam hidupnya, yang dia banggakan itu saja nggak disebut loh Pak. Apa mana kok fasilitas? Makanya orang itu kalau cerdas, ya dia membangun kuburannya, tapi bukan kuburan fisik Pak. Dia bangun dengan cara beramal soleh. Jadi pada saat dia masuk ke dalam kuburan, kuburannya itu terang benderang, bercahaya, luas, fasilitasnya lengkap. Jadi boleh misalkan sampean ditakoni ambek wong, Pak. Kon lapo saya dek ngaji barang itu. Kira-kira sampean jawabannya apa niku? Oh, cek pinter agama rek ngono. Salah. Aku ape bangun kuburanku. Ngono ae. Dek lak bingung dek. Sampean lapo Pak dek ngaji-ngaji barang? Aku bangun kuburanku. Lho kate matek takon iki. Wis pokoke aku saiki bangun kuburanku ngono. Nomor 3, wa arda rabbahu, dan beruntunglah orang wa arda dan ridho rabbahu, dengan Robnya, dengan Tuhannya. Bagaimana dia ridho kepada Allah? Bimtithali amrihi, dengan menjalankan semua perintahnya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang ridho dengan Allah itu artinya orang yang taat Pak. Perintahnya Allah dijalani, larangan Allah dijauhi. Qabla ayyalqahu, sebelum dia nanti bertemu dengan Allah, bil mauti, karena kematian. Ada 3 tadi Pak, keberuntungan nggih. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Dengan apa? Sedekah yang banyak. Yang kedua, beruntunglah orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Dengan cara apa? Beramal soleh.
Yang ketiga, beruntunglah orang yang ridho kepada Tuhannya, kepada Allah, dengan cara menjalankan semua perintahnya, menjauhi dari larangannya, sampai nanti dia bertemu dengan Allah karena dia mati. Kalau takon jenengan Pak, temenan nih kita takon kalau nih serius. Sakjane niku sampean niku yakin apa mboten besok ketemu Allah niku Pak? Sakjane. Yakin. Temenan. Mbela. Yakin nggih Pak nggih? Kenapa saya tanya seperti ini? Karena kita menikmati sholat, menikmati ibadah itu ya karena yakin ini. Sejauh apa keyakinan kita ketemu Allah nanti di akhirat, senikmat itulah ibadah kita. Dadi nek panjenengan rumangsa ibadah gurung saged nikmat, niku sebabnya setunggal tok. Gurung yakin bakal ketemu Allah. Ya niku kok mboten jenengan, kula barang, Pak. Kadang keyakinan teko, kadang ilang, teko ilang, teko ilang. Nek wayang ini yakin, nek wayang nang gerdu gak yakin bisa. Maka saya katakan bahwa orang yang bisa menikmati ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, kabeh, itu adalah orang yang yakin nanti ketemu Allah. Berarti orang yang tidak yakin ketemu Allah, jangan berharap dia bisa menikmati ibadahnya. Saya mentinggali orang-orang yang khusyuk niku Pak nggih. Ya kita kan tidak tahu Pak ya, didelok wong istiqomah. Setiap jamaah itu datang ke masjid, ya Allah, cek seneng sih wong iki. Dia tidak bisa menjawab, Pak. Pak, sampean kok sergep nang masjid apa, Pak? Yakin tidak bisa menjawab. Karena jawabannya ada di hatinya. Dia yakin nanti ketemu Allah. Bisa mencekel niku pun. Nek ada sampean ngerasakno gak nikmat ibadah, ya bener ibadah, tapi gak nikmat, Pak. Gak bisa menikmati. Berarti kita belum yakin. Kenapa belum yakin? Jawabannya, karena kita belum maksimal untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Diarani duwe ati, tapi ini ati ini onok penyakite Pak. Bener seneng sedekah, tapi si onok pamere. Bener sering sholat, tapi si onok riyae. Mulane sing sering-sering donga, ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat tercela. 3 keberuntungan ini para rawuh, mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Baik, sekarang ada 15 menit kita gunakan untuk sharing. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Monggo. Ibu itu waduh Mas nang kono Mas. Ibu waduh nang kono lho, Masya Allah. Ini pemirsa, ini ada ibu yang tanya dari belakang jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, ini agak melenceng dari tema pertanyaannya. Nanti saya luruskan, yang melenceng saya luruskan. Jadi gini, sebentar lagi ini kan Idul Adha. Iya. Dan kalau sekarang ini kan di sekolah itu kan ada semacam iuran untuk membayar kurban. Patungan kurban, ya. Ya, itu fadilah amalnya bagaimana Ustadz? Hukumnya bagaimana gitu? Soalnya kan kita juga nggak tahu itu kurbannya atas nama siapa seperti itu. Ya, terima kasih itu aja. Baik. Kalau dikembalikan kepada hukum, ya memang itu belum kurban. Lawang sapi dikasih sekolahan nih. Urunan 50.000-an. Tapi sedekah. Cuman tujuannya baik. Itu namanya tarbiyah. Pelajaran edukasi untuk melatih anak-anak betapa pentingnya kurban. Menurut kula nggih positif mawon mboten napa-napa. Jadi dalam syariat kan sapi itu 7 orang. Lah niki sapi 700 orang. Niku nek enten sing napa main logika ngeten Bapak Ibu. Lah ya sapi ini situk ditumpaki wong 200 iku. Gak sengkel sikile sapi. Jadi boleh Bu, silakan, tapi bukan korban ya, diniatkan sedekah itu positif kok.
positif kok untuk melatih anak-anak sedekah. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak Yai, saya ini ikut patungan di masjid, hitungan di masjid, patungan sapi nih 7 orang. Lah oleh panitia kurban itu saya itu digombolkan, apa digombolkan itu 7 orang ini, yang 6 itu perempuan semua. Apa sah Pak Yai? Kalau jawab, ya sah Pak, kenapa nggak sah? Ya ngeten Pak Yai, mosok kula begini numpak sapi ambek wedok-wedok 6 niki. Alah rek iki logika apa? Nggih kula niki wingi protes teng panitia. Panitia kalau bisa saya jangan digombolkan 6 ibu-ibu ini. Ati kula delok Yai niki ibu-ibu wis tuwek-tuwek kabeh. Lah mosok kula mbejing teng akhirat gombol wong 6 tuwek-tuwek tok ngene. Ya itu namanya akhirat dilogikakan, ya itu Pak, rusak akhirnya. Pak, tidak ada urusan orang berkorban itu naik sapinya, ndak ada. Nanti darahnya jadi saksi, dagingnya jadi saksi, tanduknya jadi saksi, bulu-bulunya jadi saksi. Tenang mawon. Masih sampean gombol ambek wedok tuwek-tuwek niku gak apa-apa, nyantai. Dadi mboten napa-napa nggih. Nggih. Nek pancene angsal kali tiyang wedok, nggih kula tak milih sing nom-nom sing ayu-ayu. Walah, ngono kurban tak kurang ajar sampean niku. Ndak begitu Bapak. Lakukan yang terbaik. Ya. Kalau jumlah kuotanya lebih sedikit boleh, Pak. Misalkan jenengan sak keluarga mek wong 5, jatahe 7 mboten masalah. Yang masalah itu kalau jumlahnya 10 jadi korbannya cuman 1. Nah, bagaimana dengan korban 1 hewan untuk 1 keluarga? Itu kan namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu menjadi alternatif terakhir. Nek pancene sampean gak duwe duit belas, isoke tuku wedhus itu tok, sementara sak keluarga niku enten wong 10, sama niati ya Allah ini korbanku untuk keluargaku. Boleh. Tapi itu alternatif darurat. Tapi kalau kita mampu yo, jelas semua madhab mengatakan kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang. Ngaten nggih Bu, wallahu alam. Monggo. Jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyinggung tadi mengenai menabung Ibu ya. Menabung. Menabung. Pada kenyataannya kan mungkin hampir dari kita itu punya tabungan ya untuk masa depan, itu misalnya anak kuliah atau yang lain-lain gitu. Itu tadi Ustaz Muzaki bilang menabung itu nggak ada anjuran. Iya, tidak anjuran gitu. Itu kok berat sekali ya Ustaz. Maksudnya kalau misalnya sampai nggak punya tabungan itu kok rasanya gimana gitu. Iya. Tidak ada anjuran menabung, tapi tidak dilarang menabung itu. Kalau seperti itu kan apa Pak? Tidak ada anjuran tapi tidak dilarang. Berarti hukumnya mubah atau boleh. Boleh loh ya. Nah, kebolehan menabung niki Pak Bu, itu syaratnya cuma 1. Tolong nek nabung. Kalau niki ingin nabung Pak, tapi nabung haji, nabung umroh, harus ada akad yang jelas untuk nabung itu. Tadi saya mendengar jenengan ngomong nabung untuk masa depan. Wallahi Bapak Ibu, nek ana wong nabung untuk masa depan, iku wong sing gak percaya Allah. Seolah-olah yang punya masa depan adalah dia. Padahal awak dhewe ngarep besok urip belum mati gak weruh. Makanya saya sepakat, kalau memang harus nabung, niatkan yang jelas. Saya nabung untuk mondoknya anak, pleng. Saya nabung untuk haji, pleng. Saya nabung untuk umroh, pleng. Saya niku Pak. Sing mboten angsal, sama nabung kanggo apa Pak? Kanggo masa depanku. Mana Allah itu Pak? Masa depan kita itu Allah Pak. Kadang-kadang bingung dhisik arek. Aku bingung Pak, aku bingung. Bingung apa? Biaya sekolah larang saiki, biaya kuliah larang. Lah anakmu umur piro? Sik bayi anakku. Itu yang bikin kita seolah-olah masa depan itu mriki sing ngurusi Pak. Mboten Pak.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada yang tahu nanti itu nasib kita seperti apa. Ayo nabung tapi niat jelas. Ini untuk sekolahnya anak, ini untuk umroh, ini untuk haji. Jangan untuk masa depan, Pak. Wong niku nek mikirno masa depane dhewe, seolah-olah Allah gak mikirno dhewe ngoten lho, Pak. Paham gini nggih? Ini urusan tauhid lho niki. Banyak yang seperti itu. Saya harus menyiapkan masa depan tua saya, Pak. Iya, marono mene mati wong iku. Ya masa depan iku mati itu. Dan saya sepakat, nek nabung diniati sing jelas. Tapi nek sampean kepingin nabung masa depan, jangan uang, Pak. Tapi amal soleh, uangnya sedekah. Tadi saya katakan tuba, beruntung orang yang menggunakan harta bendanya untuk kebaikan itu, justru dialah orang yang menabung masa depan itu. Orang yang ahli sedekah itu orang yang menabung masa depannya. Nek adik sampean mantun ngaji durung yakin ya sembuh ngoten, Pak. Sakniki duwe 100.000. Duwe nyel 100.000 kok mari salat isya kira-kira ditabung masa depan apa ditabung nang alah nek ndelok raine wong-wong iki wis aku gak yakin. Tapi kan di proses keyakinannya, mungkin sekarang ndak yakin besok yakin, Pak. Pun ta, nek kepingin masa depan cerah, masa depan anak-anak kita cerah, terjamin, jangan menabung di bank, Pak. Menabung di masjid, menabung di musola, menabung di yayasan-yayasan sosial, menabung di fakir miskin, karena doa mereka mesti mustajabah. Ngoten nggih? Tapi terpaksa nabung nang bank sama niati iki umroh, iki haji. Ana sing takon bisi-bisi, "Baik, Pak, kula nek nabung damel Rabi Mali ya napa, Pak?" Lah, sampeyan iku mancing-mancing ae. Wallahu a'lam. Tasih enten ta? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, kadang-kadang kan ada sedekah wajib dan sedekah sunnah. Nah, kita ini kadang-kadang kurang paham untuk sedekah wajib. Kalau nunggu haul itu, kalau misalnya dikeluarkan ketika hari, misalnya kalau Gojek itu kan penghasilannya harian, misalnya per hari dikeluarkan gitu, pripun? Ya, ya. Matur suwun. Nggih. Sedekah wajib niku disebut zakat mal niku sedekah wajib, Pak. Nah, zakat mal niku ada syarat dan ketentuan berlaku. Satu, hartanya harus miliknya sempurna, bukan kongsi, bukan kerjasama. Nek toko ya tokone dhewe, pabrik-pabrike dhewe, Gojek ya Gojeke dhewe. Kan enten Gojek iku sharing, Pak. Dadi sing Gojek ngakeh sepeda situ. Kedua, harus sampai batasan jumlah nisab namanya. Nisab profesi itu sekarang sudah disepakati oleh para ulama itu 45 juta berdasarkan nisabnya emas dan perak. 45 juta. Yang ketiga, yang jumlahnya 45 juta itu bertahan selama haul setahun. Berarti kalau ada orang berpenghasilan setiap bulan dia keluarkan, itu tidak masuk kategori sedekah wajib atau zakat mal. Dia hanya sedekah sunnah saja. Karena syarat dan ketentuan berlaku. Ada, daripada nanti Pak saya susah-susah setahun nanti, kalau setahun eman ngetokno. Ini bukan urusan eman gak eman, ini urusan hukum. Ada persyaratannya. Misalnya ngeten Pak Bu, enten tiang karyawan gajine seulan 5 juta, oke, 5 juta. Kebutuhan pokok dalam satu bulan keluarga niku 3 juta. Sisa pinten? Sisa 2 juta. Bulan berikutnya sisa 2 juta. Niki 2 juta niki utuh. Bulan berikutnya sisa 2 juta. Sampai dengan setahun pinten? 2 juta kali 12 pinten Pak? Hah? Nggih, ini 40. 24. Berarti sing gaji ini 5 juta wau durung wajib zakat. Terus 10 juta misalkan. Gajinya 10 juta. Ternyata kebutuhan pokok sehari-hari terpotong 5 juta. Yang
ngendon yang masih utuh 5 juta. Kali setahun berapa? 60 juta. Ini yang wajib zakat setahun itu. 2,5% dikeluarkan. Kira-kira sing gajine 10 juta sinten? Pokoknya sampeyan hitung ki ambek iki. Tapi nek gajine 10 juta Bapak Ibu, kewajiban pokoknya itu 9 juta, sisa 1 juta. Ya sedekah nang ngumpulungi masjid Jumatan iku wae, Pak. Itulah Islam yang tidak menekan orang itu untuk mengeluarkan zakat wajib karena ada batasan-batasannya. Tapi kalau panjenengan memang memaksakan untuk mengeluarkan ya monggo, tidak ada masalah. Terus yang ketiga, jagani mungkin namanya keuangan itu fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Wayai zakat, kebutuhannya wake atau wayai zakat tokone sepi. Ya enggak wajib zakat. Tapi justru ada orang yang pengkhianat zakat apa Pak? Pada waktu bayar zakat, duit dikekno anake kabeh. Enak, tak kekno kon yo. Engko mari ngono tak jaluk maneh. Ini orang yang pengkhianat zakat itu seperti itu. Makanya zakat itu disebut sedekah. Artinya sidqun. Kejujuran. Kejujuran pada dirinya sendiri untuk menghitung hartanya dan mengeluarkan itu. Nah, orang yang mengeluarkan itu Pak, Masya Allah, hartanya pasti akan bersih. Hidupnya pasti barokah. Kurang berapa Mas? Sampun. Mugi-mugi apa yang kita kaji malam ini menjadi keterangan yang manfaat dan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung seperti yang disampaikan di makalah kita hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.